Nama saya Afif Sulakuddin dari Mojokerto. Pak Bayu, saya mau bertanya di tanah kebun saya itu 10 kali 10 bekas lahan batu bata, batu genteng. Jadi banyak sisa minyak atau uli yang ada di dalam tanah. Gimana caranya agar bisa subur dan bisa ditumbuhi tanaman? Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, jikalau kita punya tanah ya, terus habis gitu ketika kita kepingin instan gunakan, memang kita akan merubah ke konsep yang baru, yang kita sebut dengan sawah kreatif atau sawah palsu. Jadi sawah palsu itu adalah salah satu senjata bagi saya untuk kita berperang. Nanti Bapak Ibu akan tiba di masa, ya mudah-mudahan kita masih hidup gitu ya. Diperkirakan tahun 2025-2030 itu adalah masa perubahan. Masa perubahan besar. Kita ingat, Bapak Ibu yang pegang handphone hari ini, kita kenal namanya handphone Android. Itu kan baru di atas tahun 2012. 2010, 2012 itu masa perubahan. Tapi hari ini kita bisa berkata, kita seolah-olah tidak bisa hidup tanpa Android, betul atau tidak? Kita sudah sangat tergantung dengan namanya YouTube, TikTok, itu beberapa tahun. Baru-baru saja. Terus yang kedua, yang paling penting lagi, seolah-olah kita kehilangan handphone 1 hari saja. Susahnya minta ampun. Jangankan handphonenya Pak, sinyalnya yang hilang itu bingungnya minta ampun. Padahal itu baru 10 tahun ini saja. Hanya 10 tahun. Dan 10 tahun ke depan ini adalah masa perubahan. Dan ini ngeri. Saya bilang ngeri. Sawah kreatif yang kami coba buat Bapak Ibu, konsepnya adalah begini loh. Luar negeri. Hari ini kan bencana banyak, perang banyak, kesusahan banyak. Semua akan terjadi namanya krisis pangan dunia. Jadi salah satu visi saya secara pribadi yang saya lakukan, kenapa saya kuat bertahan sampai hari ini. Sebenarnya saya tidak kuat Bapak Ibu. Kalau saya katakan saya kuat sampai hari ini karena saya menguatkan diri. Sebenarnya kepingin putus asa sudah. Karena kita tidak akan menang. Jadi perjuangan, kalau boleh saya katakan perjuangan yang saya lakukan, saya tahu akan kalah. Tetapi saya akan terus berjuang semampu saya berdiri. Hari ini, tanah yang dihadapi oleh Mas apa tadi Mas? Mas Hafib ya, itu semua orang akan mengalaminya. Tanah kita sudah dirusak ini belum lama, jangan bilang lama. Saya tunjukkan ya, 1984. Ini program namanya BIMAS. Ini awal urea dikeluarkan Bapak Ibu. Promosi pupuk kimia, pupuk urea itu butuh waktu, minta maaf, 20 tahun. Baru tahun 2000, urea ini loh baru agak ngetren. Baru ngetren. Sampai akhirnya tahun 2010 ini menjadi kebutuhan. Orang tahun 1984 sampai tahun 2000 orang masih gunakan sebagian organik. Tahun ini menggunakan full kimia. Ini waktu itu masih pupuk kimia itu masih murah, subsidi masih banyak. Tapi tahun ini pupuk kimia sudah mulai menjadi kebutuhan. Apa buktinya? Orang beli pupuk wajib gunakan KTP sudah. Mulai dikenal RDKK, rencana definitif. Untuk apa? Program anggaran. Tahun 2010 sampai tahun 2020 orang sudah tergantung. Mas, tolong spidol ya. Mas Oki. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Tahun 2020 di tahun 2018 sampai tahun 19 terjadi goncangan.
Goncangan ini akan membuat tahun 2020 sampai tahun 2030 ini adalah fase perubahan ke modern. Saya minta tolong, petani kita hari ini di mana? Mereka masih jadi bayi di sini. Sebenarnya Bapak Ibu tahu namanya bawang putih? Bawang putih dulu Indonesia rajanya Bapak Ibu. Bawang putih kita dulu raja. Hanya butuh 20 tahun untuk membunuh petani bawang putih. Nah, gara-gara itu, kita hari ini kalau tanam bawang putih tidak mungkin berhasil. Kalaupun berhasil, harganya pasti kalah jauh dengan Cina. Akhirnya sekarang ini hampir semua, 80% bawang putih dari Cina. Kedelai, dulu Indonesia rajanya Bapak Ibu. Tapi gara-gara kena Amerika, kedelai kita, tidak ada orang tanam kedelai. Nah, sebentar lagi yang akan berubah beras. Petani-petani sudah dibuat mengeluh semuanya. Tidak stabil semuanya. Kita akan lebih murah impor. Begitu lebih murah impor, terjadi pembunuhan karakter di petani. Nah, tahun 2020 sampai tahun 2030, kita kenal namanya ini. AI. Pertanian ke depan yang bekerja robot. Kuat beli robot? Tidak mungkin. Kecuali corporation. Nah, kalau saya lihat ini Bapak Ibu, kita bisa berjuang. Saya bisa berjuang menciptakan petani. Nanti di tahun ini akan ada peraturan. Kita tidak bisa jual. Kita harus gabung dengan mereka. Kita harus ikut mereka. Seperti di Amerika hari ini. Di Amerika hari ini Bapak Ibu punya sapi, punya susu. Bapak Ibu tidak tergabung di dalam corporation. Saudara tidak bisa jual. Kalau menjual, masuk penjara. Indonesia akan pasti ke sana. Supaya apa? Terkontrol. COVID kemarin, kita sudah diseleksi. Bapak Ibu yang lolos hari ini adalah orang-orang terseleksi, masih hidup. Udah fair, kita fair. Pertanian tahun ini akan berubah dari tradisional ke modern. Bukan hanya modern, yang saya sebut silver technology. Jalan satu-satunya kita ngikuti bisa. Jadi mereka dengan high cost, kita akan dengan low cost. Mereka gunakan silver teknologi dengan biaya yang sangat tinggi. Dan ini sudah terancang. Sudah terprogram. Apa sih yang mereka cari adalah food, makanan. Makanan ini bukan lagi makanan organik, tapi makanan yang bisa untuk mengontrol. Nah, saya sebagai bangsa Indonesia, Bapak Ibu juga sebagai bangsa Indonesia, ayo berubah. Program ini saya sudah canangkan, saya seminarkan tahun berapa ya? Di Jakarta yang pernah ikut STNJ dulu tahun berapa itu? 2018 mungkin ya. 2018 saya seminarkan ini, Save the Next Generation. Siapa yang kita selamatkan? Mereka yang lahir di tahun 2000-an. Mereka yang lahir di tahun 2020 atau 2010. Karena apa? Mereka tidak akan bertani. Kalau kita tidak bertani hari ini, yang benar. Jadi kita bertani bukan hanya karena saya mau bertani, karena saya mau hidup. Bukan, terlalu kecil kalau kita bilang seperti itu. Kita bertani untuk penyelamatan generasi ke depan.
Bapak Ibu ikhlas enggak seandainya ke depan nih ada chip. Semua akan pakai chip, terkontrol. Habis ini uang hilang. Uang digantikan dengan uang-uang elektro digital. Dan semua pakai chip. Kalau kita tidak ikut ke sana, kita akan ditinggalkan. Dan tidak enaknya, kita akan melewati masa itu. Dan tidak enaknya, kita pasti mati. Kita pasti kalah. Semangat saya berjuang itu seperti seperti Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu perang itu bukan untuk menang, Pak. Dia kepingin membuktikan saja bahwa Indonesia itu punya pasukan. Makanya dia gerilya terus. Muncul di sana, muncul di sana, muncul di sana, muncul di sana. Seolah-olah Indonesia ini punya pasukan banyak, padahal tidak ada pasukannya. Paham maksudnya? Nah, apa sih yang saya mimpikan? Kalau punya tanah kecil dicangkul tidak bisa, bekas tanah tandus lagi. Apakah kita akan menyerah? Tidak. Kita tidak boleh menyerah. Kita punya program yaitu namanya sawah palsu. Sawah palsu itu sebenarnya bukan sawah palsu. Sawah palsu itu adalah kita kreatif. Tanah kita sudah terlanjur tandus. Kita betulkan tanah saja 3 tahun. Itu yang realnya. Jadi kita bisa pakai polybag. Kita buka pakai sawah yang lebar seperti ini. Yang isinya hanyalah pupuk dan media. Tanah yang ada hanya pelengkap saja. Isinya di sini adalah pupuk dan media. Media itu bisa tanah asli kita. Contoh seandainya masnya punya tanah cuma 100 meter. Bapak Ibu kalau mau tanya 100 meter kalau dipakai tanaman bisa hidup enggak dengan tanah cuma 100 meter? Kalau jangan tanami padi 100 meter bingung ya. Nah, kita harus gunakan bagaimana seefektif mungkin untuk belajar. Seperti misal, karena tanah kita 100 meter, tanahnya tidak bisa dicangkul. Seandainya dicangkul pun berat. Seandainya Bapak buat masnya buat sawah palsu nih, sudah digali, kemudian kasih plastik, kasih tanah di sini, ini medianya tanah, ditambah pupuk. Nah, sudah. Terus habis itu dikasih kehidupan. Jadi mulai pembenah tanah, mulai ZPT, di sini kita terapkan. Tanah ini tidak boleh keluar. Airnya terkontrol. Kalau pas hujan ditampung dulu, terus habis itu baru dialirkan. Keluar lagi. Supaya unsur haranya tidak hilang. Nah, di sini kita bisa tanami macam-macam. Yang kita butuh hidup. Karena ini tanah cuma 100 meter, berarti kita harus cari penghasilan harian. Harus. Seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau tanah kita kecil, berarti kita tanam yang bisa panen tiap hari. Goalnya adalah apa? Besok Bapak Ibu akan lihat ya, kalau ketika ke konsep panen harian. Tiap hari panen, tiap hari tanam. Nah, itu dengan agak luas sih, sekitar ya 500-an meter gitu, ya lumayan bisa menghasilkan 6 jutaan lah per bulan. Tapi kita harus tanami dengan baik. Apa tanaman-tanaman yang di sini? Contoh, kalau seandainya yang utama kita tanam sayur, bisa kangkung, bisa bayam, bisa juga sawi, sebagian, tidak usah full. Terus di pinggir-pinggirnya kita bisa tanam cabai. Nah, karena tanahnya jelas tanah tandus, tanah keras yang bisa hidup di situ sebenarnya adalah tanaman-tanaman yang kuat banting. Salah satu yang kuat banting itu adalah kacang panjang. Terus yang kedua bisa juga cabai. Nah, itu ditaruh di luarnya sini, di jalannya. Tengahnya ini adalah penghasilan harian. Supaya apa? Sambil nunggu cabainya panen, kita punya penghasilan harian. Paham di sini? Mudah atau susah? Nah, ini adalah untuk hidup kita. Kenapa saya ngajarkan sampai konsep keyhole yang 3x3 Bapak Ibu? Begini loh ceritanya. Mimpi buruk saya. Ketika saya sudah betul-betul membangun tempat pelatihan pertama kali Bapak Ibu, percayalah, saya keder, saya grogi, saya tidak pede, saya takut. Saya sampai berdoa begini loh, Gusti Allah, siapa orang yang mau tak ajak mati? Mati dalam artian bertani itu susahnya minta ampun.
Bertani kalau tidak ngerti triknya pasti rugi. Bertani kalau tidak betul-betul tekun, tidak akan bisa. Ini fair, saya harus katakan jujur. Karena itu ketika tempat pelatihan saya jadi, padahal 30 tahun lebih saya cari uang untuk bangun tempat pelatihan ini. Begitu jadi terus saya tidak siap ngajar. Kenapa saya tidak siap ngajar? Orang-orang ini loh kuat atau tidak untuk berjalan bersama-sama. Sehingga tempat itu saya jadikan kos-kosan Bapak Ibu. Sebelum pelatihan pertama, saya nunda waktu. Gara-gara saya tidak siap. Begitu saya jadikan kos-kosan, yang kos itu bidan-bidan semua, calon bidan. WC itu mampet setiap hari, itu saya sampai stres Bapak Ibu. Saya ingat-ingat ceritanya Nabi Yunus Bapak Ibu. Kepengen lari, tahu maksud saya? Kepengen lari dari tanggung jawab. Akhirnya dengan berat hati saya katakan, jujur ini, bongkari WC itu sambil berat hati saya katakan, oke, siap, saya akan buka pelatihan. Baru ngomong begitu 3 hari 4 hari berikutnya penuh pendaftar. Aduh, ini gimana caranya? Materi belum ada. Bukan belum ada, saya tidak mau siapkan materi. 10 menit sebelum saya ngajar, sebelum saya buka acara pelatihan, baru saya ngetik di laptop. Tapi saya tidak ngerti Bapak Ibu, 10 menit itu sampai hari ini materi itu tetap itu. Fair. Jadi kitab seperti itu. Materi itu. Padahal saya tulis cuma 10 menit saja. Kenapa kok saya mengatakan itu? Karena saya betul-betul tidak siap. Bukan tidak siapnya apa, saya ragu dalam hati siapa yang kuat bertahan di bidang ini. Kalau saya tidak mengingat zaman ini Bapak Ibu, tahun 2030 ini, saya tidak akan melakukan zaman itu. Saya cuma teringat satu kata, anak-anak saya butuh makan, anak cucu kita butuh makan. Cuman itu saja. Itulah hanya yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Kalau fairnya, saya tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Berat Bapak Ibu tanggung jawabnya. Mental ini harus kuat, harus tatak. Gitu. Nah, ayo Mas ya, buktikan. Dari 100 kerjakan sebaik mungkin. Punya visi yang sama. Bukan 100-nya. Percayalah. Saya sudah membuktikannya. Ketika angkatan pertama itu berjalan, angkatannya saya pegang itu mungkin sampai angkatan ke berapa ya Pak KB ya? Yang saya latih sendiri itu ya. Mungkin ke 8-an lah mungkin. Setelah itu kan saya serahkan ke Pak KB ya. Cuman sampai angkatan 8 saja. Itu 8 itu full terus ya Pak KB ya. Dari mana-mana, termasuk dari Malaysia. Dari sampai Malaysia pun datang Bapak Ibu. Dari sana saya betul-betul ya jalan aja, pokoknya jadi orang bodoh lah. Jadi orang bodohnya itu begini, saya tahu beban berat, tapi saya menganggap tidak ada beban. Wis pokoknya ngalir seperti air mengalir. Tapi ternyata itu sampai hari ini masih tetap jalan Bapak Ibu. Siapa yang berarti yang menggerakkan? Apakah mas saya? Bukan. Itu hanya Gusti Allah sendiri yang mengerjakan. Kita cuma alat saja. Alat yang dablek misalnya. Tahu alatnya dablek? Sudah dikasih kepercayaan, kepengen balelo sebenarnya. Saya kepengen tidur, kepengen istirahat, kepengen pensiun kalau boleh. Tapi ya enggak boleh kok, ya jalan aja. Tahu konsepnya Mas? Besok kita akan belajar cara membuat sawahnya bagaimana. Intinya satu, Bapak Ibu tidak perlu tanah bagus di sini, dicor-coran pun hidup. Seandainya Bapak Ibu nanti kembangkan ini, Pak saya kepengen punya padi sendiri, kepengen sayur sendiri, kepengen mandiri, kepengen betul-betul tiap rumah tangga mandiri. Tidak usah pabrik pupuk Bapak Ibu, dari limbah rumah tangga kita cukup sama 10 ekor ayam. Kita itu cuma butuh 300 meter untuk padi. 300 meter untuk hidup. Kemudian ada kolamnya di sini seandainya gitu 120 meter. Sama ternak yang lain-lain anggap aja 300 meter kurang sedikit gitu ya. Nah, sudah. Ini ternak. Jadi punya tanah 1000 meter sebenarnya. Minta maaf, kita tidak beli padi seumur hidup.
Kita sudah punya gaji seumur hidup. Kita punya ternak seumur hidup. Cukup untuk hidup. Untuk di Indonesia. Kalau masa itu datang. Karena apa? Indonesia adalah negara satu-satunya yang akan diperebutkan. Makanya kemarin saya di Upland, saya ngotot ngomong tentang ini, mau ketemu kepala desa. Saya ceritakan konsep oligarki dunia. Siapa yang paling takut kalau terjadinya pemanasan global? Eropa. Siapa yang paling takut kalau terjadinya kekurangan makan? Mereka. Dan di Indonesia adalah sumber makanan dunia. Bahkan bukan hanya sumber makanan, sumber obat dunia. Karena itu kita akan diperebutkan. Kenapa saya harus mencetak petani-petani itu? Minimal satu, selamatkan keluarganya Bapak Ibu masing-masing. Cuman itu saja sebenarnya goal saya. Kenapa saya membangun tempat pelatihan banyak tempat? Kok bukan di sentral? Tapi saya keliling sampai seluruh Indonesia. Karena rakyat kita ada di seluruh Indonesia. Jadi minta maaf, kalau sampai di level ini, ternyata bertani itu betul-betul perjuangan. Di lagu tadi dikatakan, betul kan? Kenapa kita harus berjuang penuh kesabaran? Karena ini perintah Tuhan. Kalau bukan karena itu, saya tidak melakukannya, Bapak Ibu. Dalam sekali ya. Sangat dalam. Jadi bertani itu bukan cuma cari uang harian, bukan. Kenapa saya siapkan semuanya supaya kita betul-betul mandiri? Karena saya tahu zaman ini. Saya kasih contoh, saya kasih fair Bapak Ibu. Tahun 2014, saya didatangi orang dari USA, dari Amerika, dari NASA. Saya turun dari pesawat, dia tahu-tahu pegang tangan saya. Mereka tidak kenal saya, mungkin mereka kenal saya tidak kenal mereka. Tahu-tahu dipegang, dia bilang, Pak Bayu ya? Oh iya. Pak Bayu boleh enggak cerita sharing-sharing? Oke, kita cerita. Terus dia pengen tahu tempat saya. Jadi mulai peternakan sapi, ayam, tempat-tempat pelatihan, sayur, kita tunjukkan semuanya. Terus habis gitu terakhir kita ngobrol di kandang sapi. Dia bilang, Pak, kami punya program. Kita akan masuk perang dunia ketiga, 2014 Bapak Ibu. Perang dunia ketiga sudah atau belum? Belum. Tapi tahun 2014 dia sudah berkata, Pak, kita akan masuk perang dunia ketiga. Kita akan memproduksi makanan untuk perang zaman dunia ketiga. Konyol enggak kira-kira? Dia berkata, saya mendukung program Pak Bayu, saya punya uang 10 juta waktu itu. Kita ada uang 10 juta US. 10 juta waktu itu 130 miliar Bapak Ibu. Saya bilang ke dia, Pak, Bapak ngasih uang ke saya, pasti Bapak minta pertanggungjawaban, betul atau tidak? Sedangkan saya menghabiskan uang saya sendiri belum habis-habis. Karena itu saya minta tolong Bapak cari orang lain saja. Saya tidak mau uangnya. Marah dia Bapak Ibu. Dia bilang, loh Bapak yang dikasih uang 130 miliar tidak mau. Loh iya, karena Bapak minta pertanggungjawaban. Mau saya menghabiskan uang saya yang tanpa pertanggungjawaban aja tidak habis. Waktu sudah habis, betul ya? Apalagi ditambah pekerjaan Bapak lagi. Saya tidak cari uang. Dia marah. Terus dia duduk, saya ngopi sama dia. Tahu-tahu ada sapi baru lahir. Jilati dia Bapak Ibu. Makan bajunya. Dibiarkan saja. Saya bilang, kita hidup cuma sekali Pak. Saya juga kepingin hidup. Kalau kita cuma kerja, terus ngurusi orang kayak gini, tidak mampu otak kita. Akhirnya dia mundur, tapi dia bilang, Pak, kalau pada waktunya tiba, saya akan undang Bapak kembali. Ya sampai hari ini handphone saya sudah ganti berkali-kali. Dan hampir tidak punya handphone. Saya sudah hampir tidak punya handphone Bapak Ibu. Dan itu menunjukkan apa? Keseriusan zaman ini. Itu 10 tahun lalu. Belum ada cerita perang. Dia sudah siapkan kata perang. Artinya apa? Ternyata semua itu terkonsep. Hari ini kalau pupuk kimia habis, tidak ada.
Kenapa saya harus getol sekali untuk mengantisipasi kekurangannya pupuk kimia? Bapak Ibu tahu enggak? Kalau pupuk kimia enggak ada, pemerintah sudah siapkan namanya KUR tahap 2 tanpa anggunan. Tapi kalau namanya tidak berhasil dan sudah terlanjur hutang, apakah ketika gagal hutangnya lunas? Tidak. Tetap berhutang kan? Akhirnya apa yang diserahkan? Lahannya. Halo? Karena itu saya menentang ini. Saya anti hutang. Saya untuk mengatasi ini, walaupun saya tidak punya uang Bapak Ibu, tidak punya uang banyak. Saya buatkan program namanya pertanian syariah. Siapa yang menjalankan? Bukan saya, jenengan. Jenengan besok kalau sudah punya pabrik pupuk, tolong bantu petani. Konsepnya samakan dengan konsep kita, pertanian syariah. Saya mau tanya jujur buat Bapak Ibu. Petani hari ini punya uang enggak untuk beli pupuk? Enggak punya, Pak. Enggak punya. Sudah pupuknya susah, harganya mahal, enggak punya uang. Terus tanahnya mau diapakan? Ada dua, disewa atau dijual. Saya minta tolong, Bapak Ibu nanti jadi jawaban. Jawabannya bagaimana? Buatlah pertanian syariah. Pertanian syariah itu gimana? Bibit, pupuk, tolong bantu mereka. Saya yakin Bapak Ibu mampu, tidak harus luas, 1-2 hektar pertama. Percayalah, Gusti Allah akan melipat gandakan. Ini akan seperti bola salju yang akan berputar. Saya percayanya satu Bapak Ibu. Ngumpulkan orang peserta pelatihan dari mana-mana itu kalau bukan dikirim, tidak mungkin. Fair. Saya berkata jujur. Kita ini sampai melongo terus ini. Pak Bambang tadi sudah laporan, Pak ini yang sudah antri 25, kapan waktunya? Kapan waktunya? Saya juga butuh istirahat sebentar lah. 1 minggu atau 2 minggu bisa tidur gitu loh. Akhirnya kita tunda, nanti buka Januari saya bilang. Bapak Ibu saya minta tolong, ini bukan hal sepele, ini perjuangan. Kenapa ilmu saya kasih semuanya? Ini ilmu mahal Bapak Ibu, fair, tidak ada di dunia. Kenapa saya mau kasihkan semua orang untuk belajar ini? Karena saya tahu ini untuk generasi ke depan. Dan ilmu itu adalah amanah bagi saya. Itu tugas yang harus saya bagikan. Kalau Bapak Ibu saya boleh cerita, capek sekali. Setiap hari ini tanya Pak KB yang ikut kita. Hampir tiap hari sampai setiap hari Bapak Ibu. Kita harus tidur, menyiapkan program semua berhari-hari. Kalau saya tidak ingat tugas ini, saya tidak akan melakukan. Mau bantu saya minta tolong. Ayo bantu petani kita. Semampu kita. Seandainya Bapak Ibu nanti bisa produksi pupuk sedikit, buatlah contoh, ajar mereka sedikit. Kita hanya ada waktu sekitar 5 tahun. 5 tahun saya yakin Bapak Ibu akan jadi orang miliarder semua kalau mau melakukannya. Tapi jangan kepingin jadi miliardernya. Lakukan sebagai ibadah, biarlah berkah mengikuti kita. Setuju?